Ayo coba lagi dengan kami Biopan. Oke. Saya Abu Bakar Anur. Saya Dede Sri Mulyati. Saya Jumaro. Saya Nilai Layu. Dan saya Rika Diansa. Kali ini kita akan mempelajari tentang plante. Adapun materi yang akan dipelajari adalah mengenai tumbuhan dikotil dan monokotil. Di antaranya adalah palem, mangga, jambu biji, blingbing, dan euphorbia. Pengen tahu? Tidak. Kali ini kita akan mempelajari mengenai tumbuhan dikotil dan monokotil. Mari ikuti penelusuran saya. Samping saya sudah terdapat sebuah pohon. Dari pohonnya ini merupakan tumbuhan belimbing. Tapi tumbuhan ini termasuk dikotil atau monokotil ya? Untuk lebih jelasnya, kita akan berbincang bersama rekan saya, Dede Sri Mulyati, yang akan menjelaskan lebih detail mengenai pohon belimbing. Kita akan mengupas dari akarnya, batangnya, daunnya, buahnya, serta bunganya. Pada saudari Dede, saya persilahkan. Terima kasih. Baiklah sahabat bio, di sini saya akan mengidentifikasi pohon belimbing. Nah, belimbing ini termasuk berhabitus pohon ya. Kemudian tanaman belimbing ini termasuk tanaman dikotil. Nah, adapun klasifikasinya sendiri, belimbing ini masuk ke dalam famili Oxalidaceae. Kemudian nama ilmiah dari belimbing yaitu Aperhoa carambola. Nah, baiklah, lanjut kepada struktur dari pohon belimbing ini, yaitu yang pertama itu akarnya ya. Akar belimbing ini akar tunggang karena belimbing ini termasuk tanaman dikotil. Yang selanjutnya adalah batang. Batang belimbing ini bentuknya bulat ya, lalu tegak ya, terus kemudian yang atasnya itu bercabang-cabang. Selanjutnya adalah daun. Ini daun belimbing. Ini daun belimbing ya, warnanya hijau. Terus ini daun belimbing. Nah, daun belimbing ini bentuknya bulat telur ya. Yang bagian pangkalnya itu bulat, terus yang bagian ujungnya itu meruncing. Nah, bagian tepinya itu rata ya. Kemudian daun belimbing ini mempunyai jari tulang yang menyirip ya, pertulangan yang menyirip. Kemudian selain daun, bagian dari belimbing ini adalah yaitu selanjutnya ini buah belimbing. Nih, buah belimbing bentuknya itu buni ya. Terus warnanya itu kalau muda itu berwarna hijau, terus kalau sudah tua itu berwarna kuning kehijauan, begitu ya. Nah, di dalam belimbing ini terdapat biji. Nih, bijinya ini biji belimbing ya. Biji belimbing ini apabila masih muda itu berwarna putih. Nah, kalau sudah tua itu berwarna coklat kehitaman, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu bagian bunga. Bagian bunga dari belimbing ini adalah bunga belimbing ya. Nah, di sini terdapat kelopak bunga. Nih, kelopak bunga yang berwarna merah keping-pingan, terus ada putihnya juga. Ini berjumlah 5 kelopak bunga, 5 helai kelopak bunga. Nah, yang selanjutnya itu ada mahkota bunga. Ini warnanya itu ungu, terus ada pinknya juga, terus putih. Ini juga berjumlah 5 helai kelopak bunga. Nah, di dalam kelopak bunga ini terdapat putik dan benang sari. Ini nih, ada putiknya, ada benang sarinya. Nah,
Selain itu, di bunga ini juga terdapat tangkai bunga. Nih, ini merupakan bunga yang belum mekar seperti itu. Baiklah, demikianlah identifikasi atau penjelasan dari saya untuk belimbing. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada presenter. Nah, tadi kita telah mendengarkan penjelasan dari Saudari Dede mengenai pohon belimbing. Selanjutnya kita akan mencari tahu lebih lanjut mengenai pohon yang berada di samping saya. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pohon tersebut, kita akan mendengarkan penjelasan dari Saudara Abu. Hai Sobat Bio, jumpa lagi ya dengan saya Abu Khair Anur. Di sini saya mendapatkan bagian ya untuk mengidentifikasi mengenai salah satu tumbuhan. Tumbuhan ini di sekitar kalian itu, di sekitar kita itu mungkin nama lokalnya adalah Euphorbia. Karena apa? Karena tumbuhan ini merupakan tumbuhan tingkat tinggi, di mana tumbuhan tingkat tinggi itu memiliki batang, akar, daun, bunga, ya, dan buah harusnya. Oke, akan saya jelaskan ya mengenai familinya. Kalau nama spesies dari tumbuhan ini adalah Euphorbia milli. Sedangkan Euphorbia milli ini berasal dari famili Euphorbiaceae. Nah, kita akan sedikit mengidentifikasi mengenai salah satu ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama adalah batang. Bisa dilihat batang dari Euphorbia milli adalah dari tumbuhannya itu merupakan pohonnya itu berjenis herba, namun pangkal dan batangnya itu berkayu. Karena apa? Karena tumbuhan ini adalah tumbuhan yang berumur panjang. Bisa seperti yang lainnya, seperti contoh mangga ataupun pohon asem atau yang lainnya itu berumur panjang. Nah, kemudian dilihat dari morfologi batangnya itu terdapat seperti duri ya, duri tajam. Duri tajam ini mengelilingi seluruh batang dari Euphorbia. Kemudian dilihat dari warnanya juga hijau keabu-abuan. Itu adalah dari batangnya. Kemudian terdapat percabangan dari batangnya ini. Jenis percabangannya adalah monopodial. Kenapa disebut dengan monopodial? Karena batangnya itu memiliki satu sumbu utama, yakni yang berada di bawah sampai ke tengah, sampai ke atas. Sedangkan cabang-cabangnya ini tidak sebesar dari batang utama. Itu disebut dengan monopodial. Kemudian dari batangnya juga tumbuh tegak lurus. Itu dari batang. Kemudian kita lihat dari bunga. Nah, oke, kita sambil beranjak. Bunganya ini termasuk bunga majemuk. Bunga majemuk itu kenapa bisa dinamakan bunga majemuk? Karena terdapat banyak bunga di dalam satu tangkai. Kemudian perbatangannya itu dikasium, bisa dilihat di sini. Dikasium itu terdapat percabangan ya. Percabangannya itu banyak atau bisa dibilang dua. Di sini ada dua percabangan. Kemudian bunganya itu terletak di terminal batang. Karena apa? Di ujung dari pangkal bunga. Bisa dilihat. Kemudian bentuk perhiasan bunganya itu rosaeus. Bisa dilihat rosaeus itu, yang dimaksud rosaeus adalah mahkotanya itu saling tindih seperti bunga mawar. Kalau bisa dilihat, jumlahnya itu 2 helai. Kemudian setelah kita melihat dari bunganya, mari kita lihat dari akar. Mungkin di sini sedikit terlihat dari akarnya. Dilihat dari akarnya. Akarnya itu karena tumbuhan ini termasuk tumbuhan monokotil, karena tumbuhan ini adalah tumbuhan monokotil, yakni berakar serabut kemudian menuju ke bawah tanah. Itu adalah jenis akarnya.
Kemudian kita lihat dari daun. Daunnya itu merupakan daun tunggal. Kenapa bisa daun tunggal? Karena hanya satu helai dalam satu dalam satu daun ya, gampangnya. Tidak seperti petai atau yang lainnya, itu merupakan daun majemuk. Kemudian pertulangan daun bisa dilihat. Pertulangan daunnya itu menyirip ya. Dari ada sumbu di tengah, kemudian ke samping seperti tulang ikan, itu menyirip. Kemudian terletaknya itu tersebar, tidak sama ya dari kanan sampai ke kiri. Kemudian bentuk daunnya itu bulat telur lonjong ya, bisa dilihat lonjong, kemudian bulat, tidak lancip di ujungnya. Kemudian ujungnya itu obotusus, seperti dilihat, seperti ada kayak bentuk hati ya, tidak lancip, walaupun bundar juga tidak terlalu bundar, bisa dilihat. Kemudian tepinya itu, dari pertepian daun itu tepinya termasuk tepi rata, tidak bergelombang. Kemudian permukaannya itu adalah tidak berbulu, permukaannya tidak berbulu, bisa dirasakan di sini halus. Ya, sekian dari saya. Begitulah yang dapat saya sampaikan mengenai tumbuhan euphorbia ini. Untuk lebih jelasnya, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada presenter kita, yakni Nurul Ayu. Setelah kita mempelajari morfologi dari bunga Euphorbia mili, selanjutnya kita akan mempelajari morfologi dari buah mangga. Yang Sobat Bio, kembali lagi bersama saya Rifki Aryansa. Setelah kita mempelajari beberapa tumbuhan yang ada di sekitar kita, seperti belimbing, Euphorbia, kini kita akan mempelajari lagi tumbuhan nikotil yang ada di sekitar kita. Di belakang saya udah ada tumbuhan, mungkin tahulah semuanya. Ini adalah pohon mangga yang menjadi ikon salah satu kota yang ada di Indonesia, yaitu kota Indramayu. Namun kali ini saya tidak akan menjelaskan kenapa Indramayu menjadi kota mangga, tapi saya akan menjelaskan apa itu yang ada di mangga, identitas ataupun karakteristik yang ada di pohon mangga. Bila dilihat, pohon mangga ini itu termasuk tumbuhan dikotil, yang mana memiliki akar di dalam sini, yaitu tipe akar tunggang. Adapun batangnya itu berbentuk bulat dengan habitus pohon. Bisa dilihat di sini, batangnya bulat dan berbentuk pohon. Batang mangga juga memiliki percabangan yang sipodial. Ini bisa dilihat batangnya sipodial, artinya memiliki banyak percabangan di dalam satu batang. Ini adalah contoh percabangan yang ada di pohon mangga. Adapun dari daun, kita bisa lihat di sini adalah contoh daun. Itu tipe daun tunggal dengan penyebaran yaitu tersebar. Daun tunggal yang tersebar, bisa dilihat sini penyebarannya itu tidak rata, artinya penyebaran itu tidak memiliki pola, artinya bebas. Ini saya sudah mengambil salah satu contoh dari daun mangga. Bisa dilihat daun mangga memiliki ujung daun yaitu akutus dengan pangkal daunnya yaitu acuminatus. Adapun pertulangan daunnya, bisa dilihat adalah pertulangan daun dari pohon mangga ataupun daun mangga, yaitu menyirip. Bisa dilihat ujung daunnya itu akutus, pangkal daunnya akutus, ujung daunnya acuminatus dengan pertulangan daunnya menyirip. Ciri lain atau karakteristik yang dimiliki oleh pohon mangga itu memiliki buah. Artinya buahnya terselimuti oleh daging buah, bijinya terselimuti oleh daging buah. Ini adalah contoh buah mangga. Ya. Bisa dilihat, jika kita belah buah mangga ini akan tampak bagian-bagian yang ada di dalamnya. Dari luar, ini adalah kulit mangga, dan ini adalah bagian daging mangga, atau disebutnya daging buah. Adapun bijinya itu terletak di dalam. Itu salah satu karakteristik dari
tumbuhan dikotil, di mana biji tertutup oleh daging buah. Mungkin untuk tumbuhan lainnya kita bisa pelajari lebih detail, tapi sebelumnya akan saya kembalikan kepada reporter cantik saya, Ayu Nurlela. Setelah kita mempelajari berbagai macam tumbuhan, selanjutnya kita akan mempelajari tumbuhan dari salah satu kelas monokotil, yaitu tumbuhan palem yang akan dijelaskan oleh Saudari Jumaroh. Halo Sobat Bio, kembali lagi bersama saya Jumaroh. Nah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri atau morfologi dari tanaman palem. Nah, di sini udah ada tanaman palem dengan jenis palem botol dengan nama ilmiah Euphorbe lagenicaulis dari family Arcaceae. Nah, di sini tanaman palem ini memiliki akar. Akarnya itu tumbuh dari pangkal batang. Nah, berbentuk silinder. Kalau bisa dilihat di bawah ya, berbentuk silinder, kurang bercabang, tapi biasanya tumbuhnya itu banyak atau lebat. Nah, di sini terdapat batang palem yang beruas-ruas. Nah, bisa dilihat di sini batangnya beruas-ruas. Nah, tidak memiliki kambium sejati. Nah, jenis tanaman palem ini merupakan tanaman herba ya, karena tidak berkayu. Di sini tanaman palem ini memiliki daun yang majemuk. Kenapa bisa dikatakan majemuk? Karena dalam satu tangkai ini terdiri dari beberapa helai daun. Nah, di sini daunnya ini memiliki pangkal asimetris dan ujungnya itu runcing. Nah, pertulangan daunnya ini sejajar. Nah, bisa dilihat pertulangan daunnya sejajar ya. Nah, di sini tanaman palem ini memiliki bunga ya. Nah, bunganya ini, bunga dari tanaman palem ini tersusun dalam karangan bunga atau yang disebut dengan mayang. Kalau di sini bisa ada bunganya itu, bunganya tersusun atas dalam karangan bunga ya. Tapi di sini berhubung nggak ada bunganya, jadi diterangin aja. Nah, karangan yang masih muda itu terlindungi oleh selubung bunga. Nah, kan berbunga ya, pasti menghasilkan buah. Nah, buahnya ini memiliki kulit. Kulitnya itu, kulit luarnya itu sangat tebal dan sehingga menutupi bagian dalam atau yang disebut mesokarpium. Nah, ini buah dari pohon palem. Nah, di sini bagian luarnya itu sangat tebal karena ditutupi mesokarpium ya. Tuh. Nah, sehingga bijinya itu terlindungi oleh ini lapisan buahnya. Nah, bijinya ini memiliki sangat keras. Biji dari tanaman palem ini keras karena berkayu ya dan berserabut. Nah, ini dapat dilihat serabutnya. Bagian dalamnya itu sangat keras, berkayu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke presenter kita. Sobat Bio sekalian, itulah contoh dari tumbuhan dikotil dan monokotil yang mudah kita jumpai di sekeliling kita. Setelah mendengarkan penjelasan tadi, dapatkah sahabat Bio sekalian mengidentifikasi jenis tumbuhan yang berada di sekitar kalian?
setelah mendengarkan penjelasan. Konservasi. Nah, sahabat bio, itulah beberapa jenis tumbuhan monokotil dan dikotil yang telah diidentifikasi. Wih! Halo Sobat Bio, jumpa lagi dengan kami Biopan. Di sini terdapat sebuah pohon belimbing. Setelah kita mempelajari morfologi dari bunga Euphorbia mili, selanjutnya kita akan mempelajari morfologi dari pohon mangga. Ya, lagi bersama saya Edi Ardiansah. Selamat siang sahabat Bio. Ya, selamat siang sahabat Bio. Kembali lagi bersama saya Rifki Ardiansah. Setelah kita mempelajari banyak tumbuhan yang ada di sekitar kita, seperti mangga. Aduh, salah. Sobat Bio, kembali lagi bersama saya Jumaro. Di sini saya akan menjelaskan morfologi dari tanaman palem. Nah, di sini ada tanaman palem ini dari family Arcaceae dan nama spesiesnya itu silinder. Ini pangkal ini. Iya, ini pangkal, ini ujung. Kamu ini ujung deh. Ulangi. Ya aku tuh. Dulu dari sini aja deh, kayak gitu tuh, biar. Dari sana berarti. Iya. Tapi tas-tasnya ya. Enggak, maksudnya kamu nggak bisa di. Mana yang Ini pangkal, Yong. Ini Ini ujung. Kamu udah belum? Pangkal sama batang, daun. Daun. buah. Batangnya beruas-ruas. Batang sih daun. Daunnya majemuk tuh tersusun atas beberapa daun gitu ya. Ini merupakan bekas dari pelepah yang copot. Iya, serem apa? Yong, ini tuh bisanya majemuk karena dalam satu Tangkai itu terdiri beberapa banyak helai daun. yang sama, maksudnya yang sejajar gitu letaknya. Daunnya majemuk. Iya. Yap Sobat Bio, sekian dari kami. Semoga mantap sob.